menghormati perempuan. Para kiai itu sangat menghormati perempuan. Jalur doa dan bahkan secara ilmiah itu juga jalur perempuan itulah yang membuat anak bisa kuat. Dan dari jalur perempuan itu yang menghasilkan banyak para ulama. Lah, ini tapi diabaikan oleh Mbak Alwi. Kok berbeda? Kalau Mbak Alwi mengambil sisi jalur laki-laki, kalau para wali songo dan zuriyahnya melalui jalur perempuan. Dan tradisi Nusantara kita ini juga jalur perempuan. Yang menurunkan raja-raja Jawa ini kan dilihat dari sosok perempuan yang luar biasa. Tradisinya sudah sangat berbeda. Dan memang nyari jalur laki-laki sampai kepada Nabi itu ya sulitnya luar biasa. Dan paling mudah dalam konteks deteksi DNA, tapi paling sulit untuk membuktikan kebenaran adanya jalur laki-laki yang lengkap itu. Hampir semua jalur perempuan. Sehingga kiai-kiai kita itu kan nggak malu-malu. Dikatakan lewat jalur perempuan nggak malu-malu, tapi Habib itu malu. Dan yang membuat syarat paling lengkap itu sebenarnya Habib. Untuk mengaku sebagai intisab kepada Nabi, itu harus ada manuskrip 2, harus disumpah, harus ada saksi. Jadi yang membuat syarat untuk bisa akurat dari hasil verifikasi bahwa orang ini tersambung kepada Nabi, itu yang membuat syarat sampai ketat itu sebenarnya Robitoh. Syarat akurat itu yang dipakai Kiai Imad, tetapi begitu Kiai Imad pakai syarat itu, Robitoh menolak. Sekarang agak kendor syaratnya Robitoh sekarang ini. Sehingga Durah Wali Songo bisa gampang aja diakui Habib Ba'alwi asal mau. Bahkan mereka mencari orang-orang yang mau diba'alwikan. Sehingga ada beberapa dan lain sebagainya. Itu. Dan itu sangat berbeda dengan tradisi Wali Songo, berbeda sekali. Kemudian Hasanah Atros juga berbeda. Dari itu saya tetap masih husnudzon itu, tapi kemudian mencoba ikut melihat perkembangan dan menghayati. Bahkan saya di satu sisi membenarkan tesis Kiai Imad, satu sisi harus husnudzon. Itu dapat gugatan dari beberapa orang, tapi akhirnya total memang tesis Kiai Imad harus diakui kebenarannya. Tapi ada yang tanya, kemarin saya baru, kan di Rembang itu wonten tradisi sarapan bareng. Nggak usah ada diskusi, pokoknya sarapan bareng keliling gantian begitu. Kadang di rumah saya, kadang di beberapa pengurus PCNU Rembang. Saya nggak jadi pengurus, tapi mungkin karena putranya sesepuh mereka sehingga ikut tercatat untuk dibuat sarapan bareng. Hari Ahad kemarin, ada yang tanya kepada saya, Gus, kalau nanti Mbak Ali punya data sampai orang malu. Tidak, sampai detik ini saya pengen membantu Mbak Ali untuk mendapatkan data bahwa mereka itu intisab kepada Nabi. Kalau ada data, saya senang. Mungkin kalau ada data, Gus Aziz juga nggak akan nutup-nutupi. Harus terbuka ya? Harus terbuka dalam konteks keilmuan. Bahkan, mohon maaf, ada orang yang membela Mbak Alwi, nggak usah saya sebutkan namanya, yang merepresentasikan Mbak Alwi ketika podcast, ketika tampil itu, orang yang paling pinter pembela Mbak Alwi, saya nggak perlu menyebutkan namanya. Itu betul-betul tanya kepada saya, gimana Kiai pertahankan kan, untuk membantu Mbak Alwi mencarikan data. Saya objektif betul, karena dalam posisi apapun, sisi emosional dalam konteks suasana tersinggung, Wali Songo direndahkan, Kiai direndahkan, Nun Sewu, Syaikhul Qadir Jilani seolah-olah juga direndahkan. Itu secara emosional saya. Tapi saya dosen Wali Songo. Jadi ada nuansa akademiknya saya. Saya nggak boleh emosi total. Sehingga upaya saya juga untuk membantu mencarikan data Mbak Alwi, itu sisi akademik saya dari Wali Songo. Sehingga betul-betul nilai-nilai akademik itu nampak di sana. Sehingga suatu ketika kalau ada data Mbak Alwi, kalau mereka punya data 5 abad setengah itu bersambung kepada Nabi, saya akan menerima. Jadi saya tidak emosional, tidak. Mungkin Gus Aziz, apalagi Gus Aziz ini diam-diam ingin membela Mbak Alwi secara pelan-pelan.
Tapi secara permukaan betul-betul menampakkan konfrontatifnya terhadap Mbak Alwi. Tapi dari hati nurani, wong beliau itu mantap, alumni santri Dalwa di pesantren Pasuruan para habaib, dan beliau juga alumni Yaman. Diam-diam juga pengen mencari data yang menyambungkan intisab Mbak Alwi ila Ahmad al-Muhajir menurut istilah mereka sampai kepada Rasulullah. Diam-diam, tapi sampai sekarang belum dapat. Ya gimana lagi? Tapi saya berdoa semoga dapat, Gus. Betul. Saya semoga dapat. Karena ini nuansa akademik saya apa dalam konteks ini. Tapi dari sisi emosional saya berdoa semoga tidak dapat. Jadi saya itu juga satu kaki saya sebagai akademisi, satu kaki saya sebagai pengasuh pesantren yang notabene itu suasananya tidak nyaman, marwah Wali Songo direndahkan, Syekh Abdul Qadir Jilani direndahkan, dan para kiai-kiai juga direndahkan, dan masyarakat pribumi disebut sebagai akhwal, sebagai kelas ketiga. Ini kan secara emosional betul-betul jengkel saya. Tapi tetap saya menyisakan perspektif akademik saya dengan betul-betul berupaya kalau ada orang yang ingin membantu Mbak Alwi untuk mendapatkan data itu saya apresiasi. Orang yang paling cerdas membela Mbak Alwi saya apresiasi, teruskan. Saya selalu mengatakan teruskan. Nah ini bukan di dua kaki saya, bukan di dua, tapi saya ingin betul-betul ini itu betul-betul objektif. Karena dalam posisi apapun kita ini sudah menjadi satu bangsa dalam pergumulan yang sama. Tetapi dalam konteks emosional ya tetap saya terasa, cuma dari sisi akademik saya akan menghargai kalau ada temuan-temuan yang menemukan bahwa Mbak Alwi itu bersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Gelap-gelap tidak buat apa-apa ya? Nah, ini sebagai pengantar secara singkat tadi sempat ditanyakan terkait dengan Kiai Miftahul Ahyar. Saya memahami dari perspektif positive thinking saya, tapi saya nggak tahu Gus Aziz nanti. Yang jelas beliau adalah orang tua kita, kasepuan kita, dan sanad saya di pesan orang tua saya itu pokoknya jangan sampai berani sama Ketua Tanfid dan Rois Suriah PBNU sama pengurus wilayah dan PCNU. Pokoknya saya itu di sanad orang tua saya itu kalau sudah orang menduduki Tanfid dan Rois Suriah baik di tingkat MWC, PCNU, wilayah maupun pusat harus kamu hormati. Makanya saya tetap menghormati itu. Dan salah satu penghormatan saya mencoba secara publik, entah ada yang agak jengkel pada saya ketika yang saya menampakkan membela Kiai Miftah. Dalam konteks apa? Saya membela beliau sebenarnya ingin memposisikan bahwa beliau itu seperti orang Jawa, bukan Mbak Alawi. Artinya apa? Wong Jawa itu orang Jawa itu kalau sama anak berkelahi sama tetangga yang bijak itu pasti membela tetangga, anaknya yang dimarahi. Lah, Kiai Miftahul Ahyar itu wong Jawa, bukan Mbak Alwi. Maka saya memahami Kiai Miftahul Ahyar memarahi kiai-kiai muda NU dan anak-anak muda NU seperti itu sangat saya pahami. Tetapi namanya anak wong Jawa itu tidak ada salahnya menerima amarah orang tua, tapi tetap mempertahankan jati dirinya. Toh pada akhirnya orang tua pasti akan senang pada anak yang mempertahankan jati dirinya, meskipun di depannya dimarahi. Itu orang tua kita. Wong tua Jawa itu anak-anak bener, tukaran ditombo, tetap sing diamu anaknya. Tapi dalam pikiran orang tua, tetap akan menghargai anak yang mempertahankan jati dirinya. Lah Kiai Imad, kita semua itu tidak ada salahnya untuk mempertahankan jati diri kita, untuk tidak segan-segan
melakukan satu kritik atau bahkan sampai pada titik penolakan kalau memang ada objek-objek yang memang tidak rasional dan tidak empiris, sehingga Kiai Muda NU dan anak muda NU terkait dengan kenasaban ini saya memotivasi melaku terus, jalan terus, jangan kendor, uang tua kamu ben ngambil uang tua berkah, dan kita nggak perlu benci sama orang tua. Itu posisi saya. Sehingga posisi saya membaca Kiai Miftahul Ahya. Selain itu kan beliau sebagai orang tua dalam konteks memimpin organisasi besar, sehingga biar tidak terlalu terbebani secara psikis ketika harus bertemu dengan para habaib, memang harus bersikap seperti itu. Tetapi akan menjadi persoalan ketika kiai muda dan anak-anak muda NU kemudian pada takut ngeloko, itu jadi persoalan baru itu. Karena ini menghadapi kebenaran. Biasa orang tua agak gagap teknologi kan biasa. Tapi anak kan bukan berarti orang tua anti teknologi terus anak menolak teknologi. Orang tua anti ilmu pengetahuan, anak menolak ilmu pengetahuan. Kan tidak begitu. Karena Mbak Alwi tidak bersambung ila Nabi Mustafa Muhammad SAW dalam konteks kenasaban. Itu ilmiah. Baik dari kajian literatur, Hasanah At-Turas, nanti Gus Aziz yang akan menyampaikan dalam obrolan ini, maupun dari saintifik uji DNA, maupun dari kajian filologi yang disampaikan oleh Prof. Manahem Ali. Saintifik DNA itu disampaikan oleh Dr. Sugeng. Dan ada teori baru justru yang mengeluarkan adalah Ketua Tanfid PBNU. Keren, luar biasa ini. Agak berbeda dengan Rais Suriah. Ya, dan itu biasa di NU. Kalau nggak begitu nggak NU memang. NU itu biasa, anak muda NU beda dengan kasepuannya biasa, tetap hormat. Tapi jangan berubah prinsip keilmuannya. Di pesantren itu biasa, santri akan bisa jadi kiai ketika sudah alim. Tapi kalau muhibbin nggak akan pernah jadi habib dia. Di NU itu biasa. Ada. Dan Gus saya menyampaikan sangat rinci. Kalau Ahlul Bait itu seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Alu Muhammad itu bisa melalui dua jalur, jalur nasab dan jalur rahim. Jalur nasab itu jalur orang tua, jalur rahim itu jalur ibu. Dan yang ketiga, jalur bukan Alu Nabi, tapi istilahnya itrah, kitabullah wa itrah. Saya menegaskan, namanya itrah itu ya madhahirul ummah, penanda-penanda dari keturunan Nabi yang pintar, yang cerdas. Istilah Gus saya agak kasar, bukan yang goblok begitu. Jadi kalau tapi kan selama ini menjadi persoalan besar ketika bahas Ahlul Bait, ya Habib. Ketika bahas Alul Muhammad, ya Habib. Ketika membahas Zuriyah, ya Habib. Ketika membahas Itrah, juga Habib. Semuanya serba Habib semua. Padahal Gus saya tidak. Makanya keren. Gus saya bisa menerjemahkan Ahlul Bait dalam konteks 5 orang tadi, bukan Habib. Bisa menerjemahkan Alu Muhammad dalam arti keluarga Nabi, dari Sayyidah Hamzah, terus Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, itu Alu Muhammad. Kalau Dzurriyyah, maaf ya, yang Dzurriyyah itu lewat rahim dan lewat intisab, lahu nutfah. Sehingga seluruh kiai ini Dzurriyyah Nabi, lahu nutfah. Dulu sebenarnya Gus saya sudah nyindir kalau seluruh orang yang menjadi tokoh-tokoh agama ini, madhahirul ummah ini, rata-rata adalah lahu nutfah min nutfatin nubuwah. Tapi Habib-Habib GR dikira itu untuk Habib, karena mereka nggak paham-paham. Makanya saya memperkuatkan sekarang ini yang disebut Dzurriyyah, lahu nutfah, itu ya para kiai-kiai itu. Malah dalam konteks pembahasan itu Gus saya tidak menyebut Habib sama sekali. Nah, yang itrah itu keturunan Nabi yang memang pintar, bil ilmi wa tuqwa. Ini keren. Berarti sudah ada 4 kekuatan: kajian literatur, uji saintifik tes DNA, kajian filologi,
kajian Gus Yahya ini. Sebenarnya ini sudah lama kita dengar dalam tradisi pesantren, tapi kalau yang mengungkapkan Ketua Tanfid PBNU kan jadi booming begitu. Dan yang kelima, ini yang menjadi ikon apa yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, yaitu adanya hegemoni dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang diciptakan oleh para habaib. Sehingga tambah seger kalau diolah dengan adonan hegemonik dan relasi kuasa ini. Karena memang dalam sejarah panjang tidak bisa dipungkiri kehadiran para habaib itu memang sangat nampak suasana hegemoniknya dan sangat nampak suasana yang dibangun dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang. Dan itu sudah ditanam sejak kolonial sebenarnya. Dan sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Itu hal-hal mendasar sebagai pengantar diskusi ini yang nanti bisa kita